Halo guys, selamat datang di podcast Meta Media. Nah, teman-teman udah nggak asing lagi kan dengan host kali ini. Jadi sedikit pemberitahuan dulu ya teman-teman. Kan kita podcast sering ya, karena kalau masuk dan media hadap radio. Nah, sebelumnya pembahasan kita kali ini mungkin teman-teman nggak terlalu asing lagi dengan salah satu mahasiswa yang akan kita bahas kali ini. Juga beliau juga salah satu mahasiswa yang dibilang seleb, seleb kan udah terkenal lah di kampus. Mungkin teman-teman udah nggak asing lagi gitu. Oke, kita sambut dulu ya teman-teman untuk bintang tamunya, yaitu ada Uda Icoy. Halo Uda Icoy. Dan kalau Uda Icoy ini emang terkenal dengan kesombongan empua ya teman-teman. Sigma dulu Uda Icoy, sama dulu Sigma dulu. Nah, oke. Sebelum itu kita panggilnya apa dulu nih? Dacoy, Ricoy atau Bang Icoy? Dacoy aja. Dacoy ya. Iya. Oh ya, karena menggambarkan sedikit udah. Oke. Kita akan membahas tentang Uda Icoy. Mungkin teman-teman udah tahu kan tentang Dacoy, dan juga teman-teman juga sering berseliweran di Instagram Meta Media. Oke, boleh kenalin dulu nggak Dacoy sedikit tentang informasi Dacoy? Mungkin teman-teman yang nonton belum kenal gitu, entah sial apa jauh, entah pola tiba-tiba di podcast Meta Media kan. Silakan Dacoy. Halo guys, nama gue Ricoy ketiga. Lu bisa panggil gue Ricoy. Gue lagi kuliah di Universitas Meta Media dengan jurusan Sistem Informasi. Dan lu pada kalau misalnya pengen kenalan sama gue, langsung ke Instagram gue Ricoy ketiga aja ini. Belum apa-apa udah promosi ya teman-teman. Emang kayak poa itu kayak teman-teman. Oke. Udah kenalin diri Dacoy. Sekarang kita mengulik tentang Dacoy. Orang kan kayak Dacoy, Mengulik. kayak Ricoy. Apa sih si Coy ini gitu, so famous gitu kan. Nah, sekarang di sini kita akan mengali lagi tentang Dacoy. Boleh. Dari beberapa informasi yang saya dapatkan, Dacoy juga salah satu mahasiswa di Universitas Meta Media. Yoi. Nah, sekarang kita mau tahu dulu nih pengalaman Dacoy bisa di Universitas Meta Media dulu. Kenapa bisa di Universitas Meta Media? Pengalaman. Tapi intinya jangan promosi dulu deh. Promosi langsung. Pengalaman di universitas. Maksudnya tuh new masuk. Iya, mbak aku new masuk siko. Mbak kok new masuk sih Iya, kok. new masuk siko. Karena apa ya? Karena Nah, kita kan lebih membenarkan ya teman-teman. Iya. Lebih bangga dari untuk mahasiswa Iya, Universitas Meta oke, Media. Oke. Sebenarnya kalau untuk alasan utama masuk Universitas Meta Media, yang pertama itu karena dapat bantuan lah ya. Bantuan. Sebenarnya kalau misalnya nggak ada dapat bantuan dari Meta Media, saya nggak bakalan kuliah gitu dari kampus. Berarti banyak kayak Apa ya, manfaat nih banyak ya. nggak disia-siakan lah gitu ya. Kemarin ikut SN, SB ditolak. Kalau ngikut mandiri kayaknya nggak bakalan sanggup nih Iya, untuk betul. biaya kan. Jadi kebetulan dapat di sini. Keterima di sini. Ya, keterima di Beasiswa. sini ya, beasiswa, dapat beasiswa, bantuan hidup. Jadi uang kuliah nggak bayar, dapat duit jajan. Nah, jadi kalau misalnya yang nggak dengan alasan ekonomi keluarga ada cukup dah bang. Ya berusaha lah. Nah, jadi masih banyak beasiswa guys. Nih, saya di rumah di kampung orang tua saya cuma jualan gorengan. Tuh. Apalah jualan gorengan berapa dapat sehari itu kan. Nah, Tapi juga ada pendapatan kan. kalau pendapatan pasti ada. Oh, berarti itu ya sangat bermanfaat Meta Media ya. Real cuy. Real. Berarti Meta Media sangat membantu ya teman-teman. Sangat membantu banget. Oke, bagi teman-teman yang ingin join Meta Media. Nggak teman-teman, berarti intinya Dacoy di sini ini udah ada keinginan untuk kuliah dulu ya. Betul, udah niat banget kuliah nih. Oke, sekarang Belum. Pop semua yang belum. Pak sama. Oke, nah bisa-bisanya orang poa, tadi itu orang poa guys, kayak mementingkan diri sendiri, tapi it's okay lah. Mungkin udah privilege seperti itu ya. Iya. Oke, kita kan udah dapat nih tentang informasi Dacoy mengenai kuliah di Meta Media. Nah, dan juga ada dapat
menggali informasi tentang Dacoy juga ada kerja sampingan sambil kuliah. Betul. Betul. Nah, sekarang kita pengen tahu dulu nih, apa sih kerjaan sampingan Dacoy kuliah sambil kerja itu, dan atau freelance atau apa gitu? Iya. Boleh kasih tahu dulu Dacoy? Jadi untuk pekerjaan enggak dibilang pekerjaan sih enggak, cuman kayak freelance saja. Pekerjaan tetap itu enggak. Jadi kayak freelance. Jadi waktu itu menyesuaikan. Yaitu jasa fotografer bebas, mau wisuda boleh, mau foto bareng keluarga kayak lagi pengen dokumentasiin keseruan keluarga boleh, terus foto bareng temen kayak misalnya satu circle boleh, kalau mau foto dengan couple pasangan gitu kan boleh juga. Jadi freelance itu tuh lebih ke jasa fotografer. Oh, fotografer. Iya, fotografer, videografer. Sampingan Dacoy ya. Yo, Oke, kita udah tahu tentang film. Nah, sekarang kan Dacoy kuliah sambil kerja nih. Pasti kayak susah ngebagi waktunya. Misalnya kuliah ini itu. Apalagi Ice udah apa? Udah apa Ice? Udah makan? Belum kan. Itu nanti bagian humas multimedia nanti tuh ngasih itu. Bukan. Aduh. Karena kan udah semester 6 masuk. Oh iya, udah kan? semester 6. Berarti kan udah padat tuh jadwalnya. Kuliah juga, freelance sampingan, fotografer juga. Itu gimana cara Dacoy membaginya itu? Apakah ada kesenjangan waktu, kesenjangan sosial, apa kesenjangan Ice yang senjang itu? Boleh dikasih. Senjang Maksudnya Ice kayak itu. Kan? Insya Allah tidak pernah. Enggak pernah. Tetap fokus ya. Tetap fokus, stay fokus. Oke, untuk pembagian waktu kayaknya sampai sekarang aman-aman aja. Karena itu gimana cara Ice membagikannya, kayak kuliah terus kerja gitu? Tergantung orangnya. Jadi kalau misalnya orangnya pandai untuk memanajemen waktu, nggak bakalan terganggu gitu. Tapi kalau misalnya nggak pandai kayak panik gitu kan, dikit-dikit panik ini, dikit-dikit ini gimana nih waktu kuliah gini, ada tugas nih sementara itu hari ini gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya kita panik terus nggak pandai memanajemen waktu, kayaknya bakalan tepar lah nanti gitu tuh. Susah ya? Iya, susah banget gitu. Susah banget. Jadi karena saya bisa, ya kan. Karena saya bisa, jadi nggak ada masalah, aman-aman aja. Aman-aman. Oke, mungkin baru nih ya. Oke, kayak udah ngebagi waktunya nih. Terus dari beberapa job yang Ice dapat itu, kayak kenapa Ice mau memulai job sebagai fotografer? Boleh ceritain dulu nak, kayak perjuangan Ice atau apa gitu, kayak adu nasib gitu? Awalnya sebenarnya dari kelas ini ya, dari kelas 3 man. Oh, waktu SMA? Ya, kelas 12 man itu pakai HP Android, masih Vivo. Betul. Itu maksain bikin video sinematik gitu kan. Pasti ngeditnya di KineMaster ya? Enggak. Di VN. VN Leonardo lah deh bro. Alah, dibilang. Gua pakai KineMaster waktu itu. Kelas 3 man itu tuh tahun barat. Oh iya, 2000 berapa? 2022 tuh mah. 2021. 2021 dari mana? 2022 wak lahir tuh mah. Awal tahun. Awal lahir. Enggak, ala akhir kelas 3, awal tahun 2022 tuh. Udah di akhir. Terus. Ini kelas 3 lah tamat. Enggak pas jajah sama. Jangan lah, malah palsu asli mah bro. Asli. Jadi itu tuh awalnya kayak pakai HP Android bikin video sinematik gitu kan. Bikin video sinematik. Iseng-iseng upload kan, kayak terus mikir kayaknya emang hobi saya di sini, keahlian saya nih di sini nih kayak nih. Soalnya editan sini bagus nih gitu kan. Jadi kayak dari awal itu tuh pokoknya abis udah ada mau tamat lah kelas 3 pengen daftar di kafe sebenarnya. Oh, di kafe ya, di komunikasi visual. Jadi kayak lebih fokus lah misalnya di bidang itu ya kalau di kafe. Terus ternyata saya kan jurusan agama dulu tuh di MAN. Nah, tapi Masya Allah. Tapi pas ngambil SN atau di SB-nya itu nggak bisa ngambil jurusan DKV. Karena nggak sesuai sama jurusan.
Masa dari agama ke DKV gitu. Oh, iya, iya. Misalnya gini nih, ini kan ada kayak pilihan gitu 1, 2, 3. Misalnya 1 nih pendidikan agama Islam, yang 2 DKV, yang ketiga misalnya informatika. Betul. Atau yang ketiga PGSD lah misalnya 1, 2, 3. Nah, yang pas di DKV itu abu-abu gitu, kayak nggak bisa diklik. Jadi yang bisa diklik cuman yang 1 sama 3, terus yang lain juga gitulah tiba. Jadi coba yang jurusan lain kan nggak lulus. Udah masuk SI. Terus dipikir-pikir kan kayaknya kalau masuk SI kita kalau nggak ningkatkan skill kayaknya misalnya yang hobi tadi tuh yang buat video sama foto kayaknya nggak bakalan ibaratnya nggak bakalan sukses lah gitu ke depannya. Makanya kayak mikir kan kayaknya sembari kuliah belajar dulu untuk nyari skill, upgrade skill, pengalaman. betul. Ya terus juga habis dari semester berapa ya, semester 3 atau 4 lah. 3 atau 4 itu baru kita beli HP iPhone, upgrade kamera ya kan. Upgrade kamera, terus bikin video sinematik pakai iPhone kan juga enak tuh. Habis itu mikir kan, kayaknya kalau pakai kamera lebih bagus nih gitu. Kayaknya udah waktunya gitu untuk beli kamera. Udah gitu waktunya kan. Ya udah beli kamera aja deh. Itu pakai tuh modal itu kayak modal dari mana gitu, bisa beli kamera terus beli iPhone. Itu kan emang niat dari apa ya, niat dari kita aja. Kalau misalnya udah niat pasti kekumpul kok modalnya gitu. Jadi awalnya emang apa ya, dari sebelum ke Padang, sebelum kuliah di Padang itu kan di rumah kan bantuin mama tuh. Kan ada waktu 3 bulan libur sehabis tamat enggak, pas tamat dari MAN kan itu kan kita libur ya, betul panjang. Betul. Nah, itu pokoknya selama jualan bantuin mama sama papa di rumah buat jualan gorengan itu dikumpulin lah uangnya. Jadi ya walaupun seenggaknya ada lah bantu atau terkumpul mungkin 300-500 kan lumayan juga tuh nambah buat beli HP atau yang lain-lain. Nabung ya. Nabung terus juga alhamdulillah sekarang ini dari semester berapa? Dari semester 4 kemarin itu untuk uang masuk dari papa sama mama yang di kampung tuh udah meningkat kan. Orang udah tahu gitu. Gorengan di sini enak gitu. Jadi lebih kayak gitulah untuk modalnya. Terus juga itu kan dari kampung tuh, dari papa sama mama, bantuin papa sama mama. Terus juga sempat buka ini, bukan sempat sih. Udah buka jasa joki dulu, joki tugas, bikin desain, bikin makalah, bikin untuk jurnal. Udah dari berproses ya. Iya, gitu. Berproses. Jadi dari situ kita ngumpulin uangnya gitu, guys. Berarti juga dibilang perjalanan IC sampai sekarang tuh bisa dibilang sedih ya. Oke. It's okay. Jangan nangis lah ya. Oke, untuk nangis tuh. Ikut sesuai skrip bodoh. Oke, tadi kan udah terkumpul tentang modal, gimana cara IC membeli itu. Terus ada nggak kayak gimana IC bisa konsisten dan berniat gitu untuk membangun usaha ini? Ini usaha sendiri atau kerja sama orang? Sendiri. Oh, itu gimana cara ngebangun niatnya, konsistennya kan dua tuh. Niat sama konsisten tuh pada benar susah. Iya, betul. Itu gimana IC membangunnya supaya bisa IC sampai sekarang nih gitu? Kalau itu yang pertama apa ya? Emang perbaiki niat lah gitu. Kalau niatnya baik pasti dikasih jalan yang baik lah gitu. Tapi kalau niatnya emang jelek, ya jalannya pasti dikasih jelek juga. Jadi emang dari niat dulu gitu awalnya. Kalau misalnya misalnya kita niatnya untuk cari uang aja gitu, cuman untuk kepuasan untuk cari uang aja, gitu kan. Itu kemungkinan nggak bakalan dibilang berjalan dengan lancar, enggak juga gitu kan. Tapi ya emang harus diiringin dengan yang namanya doa lah. Betul. Nah, terus untuk konsisten mungkin kadang ada kan waktu perasaan kita malas ngelanjutin maleh mah ndak ini udah mah kerja gitu kan. Tapi kayak ada
dukungan gitu dari orang tua, dari saudara-saudara, dari teman-teman juga. Nah, itulah yang bikin kita bikin kita kayak makin semangat lah gitu untuk ngebangun niat, terus tetap konsisten. Yang awalnya kita mikir ngapain kita bikin kayak gini nggak ada perkembangannya gitu kan, itu kan masih sebulan 2 bulan tuh, nanti ternyata udah jalan setengah tahun, jalan 6 bulan kan, 6 bulan 7 bulan, ternyata yang setiap kita upload ke sosial media dilirik sama orang. Nah, pokoknya sampai kalau masih sanggup untuk ini, yang niat-niat untuk kayak untuk berhenti itu tuh dihilangkan lah gitu. Dijauhkan ya. Iya, itu tetap bertawakal, berserah diri sama Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar. Betul banget. Oke, sip. Oke, berarti itu berawal dari niat Ica ya untuk ngelakuin sampai saat ini. Iya, betul. Itu kan kayak butuh perjuangan yang besar ya, butuh niat yang besar gitu untuk sampai sekarang ini. Sedikit bertanya dulu, Coy. Ica ada anak keberapa? Anak ketiga. Oh, berarti bukan nama Ricoy? Nama saya kan Ricoy K3. Oh, berarti ada mitos atau fakta gitu? Mitos atau fakta, Bah? Nah, maksudnya itu kayak gini ya, kayak kenapa nama itu tuh Ricoy K3? Apakah itu anak Maknanya. ketiga? Iya, maknanya. Mitos atau fakta, Bah? Iya, oke. Mukanya. Ricoy kan, Ricoy. Ri itu tuh nama papa saya. Oh, Harry. Ri nama papa saya. Coy itu tuh menandakan kita laki-laki gitu. Nah. Oh, gitu loh. Yoi. Coy. Ri, Coy. Nah, terus ketiga kan ketiga. Tapi kalau misalnya kelima bikin ketigo misalkan atau ketiga, itu kan enggak enak didengar tuh kan. Oh, maka ketiga. Makanya ketiga. Jadi Ricoy ketiga. Anak papa laki-laki yang ketiga. Pintar. Oh, gitu ya. Oh, gitu maknanya. Yoi. Berarti Coy itu laki-laki itu. Oke. Kayak baru kayak spesialis gitu namanya. Iya, gitu. masih ada yang orang manggil cewek baru pertama ketemu nih. Woi Coy gitu sama cewek kan. Kan nggak mungkin kan. Tapi kalau orang sama-sama cowok, wes yoi Coy. Laki-laki kan. Berarti udah ada maknanya ya. Berarti itu yang membangun, itu bisa dikatakan Dacoy ini bisa dibilang seleb ya? Seleb banget. Oh, seleb banget. Kayak datang ke kampusan, Dacoy gitu, kayak so ancak gitu gitu. Tapi itu mungkin ya personal branding dari seorang Dacoy. Betul. Oke. Tapi kalau untuk pergaulan sehari-hari ramah kok. Oh, ramah. Cuman depan kamera aja kayak gini. Kayak soft spoken ya. Iya, soft spoken. Nanti kalau mati kamera, Soft spoken. oh, soft spoken. Oke, sip. Sekarang Ica udah ada pacar belum? Udah. Ini kayak bare punya bintang tanda. Udah. Udah. Oh, yes, mantap. Oke, sekarang kan kita udah membahas tentang data diri Ica ini. Dari Ica mengulik tentang kuliah Ica. Nah, terus sekarang kayak Ica kan juga nampak tuh kayak minat dari mahasiswa kita tuh kurang. Ibaratnya kupu-kupu itu kuliah pulang. Itu gimana menurut Ica? Jadi untuk teman-teman yang kuliah pulang silakan didengarin. Soalnya kan Ica juga sibuk nih kayak organisasi juga ikut. Udah ini juga ikut. Iya, udah. Juga ikut kan kayak banyak kegiatan juga ikut berseliweran di konten kampus. Udah kayak seleb banget. Yes. Itu kayak gimana, apa sih kayak saran dari Ica supaya teman-teman dari mahasiswa ini kayak nggak kupu-kupu itu kan, kita kasihan gitu. Kayak nggak ada ngapain sih kuliah pulang gitu. Ada Apa ya? Kalau berbicara tentang kayak menyemangati orang lain itu kita nggak bisa dipaksain. Betul. Karena setiap orang kan itu latar belakang kehidupannya kan berbeda-beda. Bisa jadi dia kuliah pulang karena dia dia kuliah terus kita nggak tahu dia pulang ke kos langsung atau dia kerja duluan gitu. Kerja dulu gitu pas habis pulang kuliah atau emang dia malas dari kampus, nggak mau kemana-mana lagi capek misalnya, terus pulang
kita kan nggak bisa, itu tuh nggak bisa menilai. Maksain ya. Mungkin entah dari orang tuanya, kamu apa ya, kamu kalau kuliah itu langsung pulang aja, nggak usah kegiatan-kegiatan biar fokus kuliahnya gitu kan. Kita kan nggak bisa maksain tuh. Jadi emang tergantung apa ya, tergantung masing-masing aja. Betul. Kalau misalnya ada niat untuk berkembang, ya usahain lah lebih gimana ya, usahanya itu tuh lebih ibaratnya orang-orang usahanya misalnya 2 nih, kita nih usaha kita misalnya orang-orang 2/10 misalnya usahanya ya, terus kita harus lebihin gitu walaupun lebih sedikit ya, namanya kan berlebih tuh. Nah pasti ada perbedaan lah antara orang-orang yang emang mau berkembang dan yang enggak. Jadi untuk saran saya nih bagi kawan-kawan yang mau berkembang, yang mau ibaratnya nggak mau jadi SDM rendah lah tibanya ya. Memulai untuk mengurungkan niatnya ya. Emang memulai itu tuh susah gitu ya. Butuh proses sih sumpah. Butuh. Bukan kalau proses itu mungkin udah ibaratnya udah masuk OTW sukses lah tibanya ya kalau proses itu. Yang paling susah itu niat. Itu aja. Yang penting untuk kawan-kawan kalau misalnya mau berkembang, coba renungkan dulu niat kita atau tujuan kita untuk melakukan kegiatan ini apa. Nah, kayak misalnya saya nih, saya jadi buka jasa fotografer. Niat dari awal apa gitu untuk buka jasa fotografer? Tujuan saya apa? Nah, jadi dari niat dan tujuan tadi kita bisa apa ya? Kayak manajemen lah seluruh kegiatan atau keuangan, terus mulai dari kuliah, kerja, nge-backup semuanya. Iya betul. Tapi kalau niatnya emang setengah-setengah, kayaknya nggak usah deh. Susah ya. Nggak usah apa ya? Kalau niatnya setengah-setengah, nggak usah ngikutin lah kata hati gitu. Nanti hasilnya pun pasti setengah-setengah. Itu kan karena kan dia juga masih kuliah di sini, terus butuh biaya juga kan, kasihan orang tua gitu. Mungkin itu sih tergantung dari pribadinya masing-masing. Iya, tergantung dari pribadi. Tapi kalau misal kita juga nggak mau mulai juga susah dah coy. Apa? Kalau misal kita nggak mulai, kita juga susah gitu memulai niat itu. Kalau apa ya? Ibaratnya kalau memulai itu tuh udah masuk ke kita ini melakukan. Kalau untuk niat kan itu kan masih apa ya, masih kayak dari dalam hati. Jadi kalau untuk memulai itu tuh harus niat dulu baru mulai. Jadi kalau misalnya itu makanya saya bilang tadi harus niat dulu. Betul. Kalau misalnya niat udah kekumpul, nanti kalau mulai itu pasti gampang aja lah gitu. Soalnya niat udah ada kan. Betul. Siapapun nanti ngomong kerja kok ada manga-manga doh. Tapi kalau misalnya niat kita udah apa kan nggak bakalan pengaruh lah ngomongan orang. Betul. Kalau misalnya kita setengah-setengah niat, terus orang-orang pada ngomong, ya mending nggak usah ngikol mangang kayak gitu. Nah, pasti nanti iya lo ndak mengalir kayak gitu kok, nggak usah lah ya. Jadi putus di tengah jalan gitu aja. Jadi kita harus konsisten ada coy ya. Betul. Konsisten dari apa yang kita lakukan. Oke, kita udah dapat dari saran dari EC memulai tentang mahasiswa yang kupu-kupu atau yang kayak jarang berkegiatan atau apa. Iya betul. Sekarang dari perjalanan EC ini kayak pasti juga ada sedih senangnya. Iya betul. Sedih dan senangnya gitu. Kayak dan juga lihat itu waktu itu di mana ya? Kayak Ice memulai project itu tuh kayak ngemulai Ice ngefotografer tuh di Jamsit gak sih? Jamsit kan? Jembatan Siti Nurbaya. Akan lalu sih di BI. BI ku di mana? Bank Indonesia yang di bawah Jembatan Siti Nurbaya aduh mah. Tahu Bang Bob? Yang tanya lo aku masuk. Iya dekat Jamsit kan, jembatan Siti Nurbaya. Dia pernah nampak Icoy waktu itu di sosmed Icoy kayak ngetik foto, ngambil video. Iya. Itu benar kan? Betul Kan, nggak hoax kan? Berarti kan juga ada perjalanan Icoy itu nggak dari sampai atas, ada dari betul. dari prosesnya. Itu betul kan? Betul. Kan betul tuh. Nah itu kan juga butuh perjuangan Icoy itu. Betul. Proses pasti ada sedih dan senang ya. Real. Boleh nggak gua tahu kayak perjalanan lo tuh bisa kayak sedih dan senang? Iya. Diceritain dulu gitu. Oke. Untuk perjalanan gue itu kalau dari awal ya. Aja. Kalau dari awalnya itu kalau untuk sedihnya gue
ya usaha tadi lah, maksudnya itu pekerjaan, nggak ada pekerjaan yang menyenangkan. Betul. Pasti setiap pekerjaan itu tuh pasti ada apa ya, pasti ada tantangannya tersendiri. Bahkan orang-orang kan bilang enak ya jadi content creator, atau misalnya enak ya jadi artis gitu kan, cuman tampil di depan panggung dapat duit gitu kan. Padahal rela nggak gitu kan. Padahal kalau apa ya, kalau orang-orang lihat proses, misalnya Raffi Ahmad nih, Raffi Ahmad kan dari awal mungkin nggak sebagus sekarang misalnya actingnya atau dia pembawaan acara, suatu acara, itu pasti ada proses dia. Betul. Mungkin kita nggak tahu nih sebanyak apa kelelahan yang dia dapat gitu kan. Orang-orang kan cuma tahu misalnya saja dia fotografer nih, dia cuma foto-foto doang gitu, cuma foto-foto aja dapat duit gitu kan. Tapi mereka kan nggak tahu apa yang kita seberapa banyak kita menghabiskan waktu untuk mempelajari gitu, gimana hasil foto ini tuh bagus, gitu. gimana caranya klien kita puas dengan hasil foto kita gitu kan. Jadi orang-orang banyak berpikiran cuman foto aja nyo, kok sama hal itu kan, cuman foto aja nyo, cuman jepret-jepret aja orang udah kan PPT gitu. Menilai dari awalnya gitu, dari bukunya aja, itu isi nggak ini, dan judge book At the cover. Nah, jangan nilai dari jangan apa lah ya, jangan nilai dari sampulnya, dari luarnya lah gitu kan. Harus isi dulu ya. Ya kalau misalnya kita sampaikan ke klien misalnya harganya mahal karena saya begini Kak, karena pengalaman saya dari menghabiskan waktu saya segini-gini kan nggak mungkin kan. Betul. Nah, jadi mungkin pandai-pandai klien gitu aja lah. Jadi untuk kelelahan kayak sedih, senang. Kalau sedihnya ya tadi aja, cuman kayak di saat mahasiswa atau orang-orang lain yang meminta uang gitu ke orang tuanya kan untuk belanja di ibaratnya jajan lah untuk di kampus gitu ya. Yang dikirimnya 300 per minggu atau misalnya kan per minggu itu 300 per minggu kecil nggak sih? Betul. Mungkin ada yang dikirim 100 sehari, 200 per 2 hari, 3 hari atau 2 hari gitu kan. Itu kan ibaratnya udah mewah lah ya. Itu udah mampu lah ya. Tapi saya pribadi dulu yang dikirim cuman 50.000 itu 1 minggu. Oh iya serius. Ya serius. Tapi kan karena tinggal sama kakak, jadi kayak ada bahan masak, ya udah makan di rumah gitu. Usahain aja makan di rumah, nggak usah makan di luar gitu kan. Nah, saking untuk kita mau apanya ya. Nah ya itu jadi mikir kan, kalau kayak gini terus nggak bakalan maju, berkembang. Nggak bakalan berkembang kita. Jadi itulah tadi masuk ke dunia fotografi, terus ya paling untuk kayak ngeluh dengan capeknya kerja pasti adalah, setiap orang kalau kerja pasti capek kan. Gitu. Terus kalau untuk senangnya palingan the one and only ini ya. Apa tuh? Notif duit masuk. Notif ya. Faktanya ya coy, ini real sih, ini real ya, sih. Betul. Ini real. Kalau fakta nggak sih, notif yang paling ditunggu-tunggu tuh mana, yang paling kita banggakan tuh notif transparan. Iya, betul nggak? Betul banget. Betul. Tapi notif yang mama nggak? Kalau notif mama itu kita lain hal lagi. Oh lain hal. Iya. Kalau duit itu tuh kan apa ya? Kayak dunia lah. Dunia. Nah. Kalau mama itu kan kayak selama-lama. Itu kan untuk kita kan. Jadi berarti seharusnya apa ya? Seharusnya kita bukan nunggu notif dari mama. Kita yang ngasih notif ke mama. Kelas dah coy, kelas. Oke, berarti kita yang ngasih notif ke mama ya. Tapi notif yang pertama itu emang orang tua sih mama. Iya betul. Mama, terus kedua baru notif transparan. Iya, notif transparan. Ketiga baru notif pacar. Berarti pacar ketiga selana. Pacar butuh support system gak sih? Iya, butuh banget. Butuh banget kan. Berarti harus kita ketiga kan. Karena kalau kita utamain itu kayak kita cowok loh gitu kan. Juga butuh amunisi kan. Itu benar. Jadi my mom is only one kan. My mom is only one, betul. Berarti itu yang senang itu ya. Senang banget. Karena itu sih kayak kalau ndak ada piti baca aja kan. Iya sih.
Awak kok bang kok DP bang 100.000 bayar dulu deh cek kan cek lain kan. Terus oke bang gitu kan. Selama perjalanan tuh kan kita harus ngisi bensin, makan kan. Kalau enggak makan kan enggak sampai ke situ ada. Iya sih. Enggak ada habis bensin enggak sampai ke situ ada kan. Nah, jadi itu yang bikin kita kayak dengan duit klien yang tadi lah kita bisa mampu gitu untuk foto gitu kan. Betul. Ya gitulah. Itu makanya sepenting itu guys. Memang penting duit sih, karena itu tuh sebagai pegangan untuk kita gitu. Iya betul. Jadi kalau misalnya kita pergi kemana-mana kita ada duit, kita juga nggak takut. Betul. Itu kenapa laki-laki itu tidak bercerita tapi sesuai skrip dong. Tapi dia harus ada duit. Oke, itu lebih tepatnya ya. Ya. Harus punya duit. Apa? Nah, pria tidak bercerita tapi harus ada duit. harus ada duit. Simpel kan? Percuma aja pria berceritanya. Iya. Untuk apa gunanya? Kalau Nggak ada duit. nggak ada duit. Ya. Kalau nggak ada duit tidak dia yang dengan cerita. Iya, cuma ya. Iya. Biar nggak usah cerita tapi Ada duit ya. ada duit. Nah, oke. Sekarang kan kita udah membahas tentang sedih senang atau coy. Betul. Udah kita gali mengenai Icoy, perihal dari kegiatan Icoy kenapa bisa sampai ke titik koma saat ini. Betul. Nah, sekarang lebih tepatnya Rian mau ini terakhir sih. Oh terakhir. Ini terakhir. Sana. Aku terakhir kok. Sana. Yo lah, terakhir kok Mae guys. Tapi ini kayak lebih ke penutup untuk kita podcast kali ini. Wis boleh. Kan ini udah dasar nih. Iya betul. Usaha, jadi supaya teman-teman kayak ini lebih mengerjakan editor sih lebih tepatnya. Kayak kan Ngiren udah bilang tadi tuh kayak ada kerajo Mas multimedia kampus Iya, multimedia kampus kan. Iya, yang si C bilang tadi kan kayak podcast tuh enggak rutin. Mana ada kerajo gitu kayak ini lasanya Humas dan multimedia bekerja. Harus bekerja karena kalau tidak bekerja makan gaji butuh. Ya boy. Nah, jadi Ece boleh promosi nggak Instagram Ece atau apa dulu gitu? Oke guys, mungkin untuk yang pertama Instagram pribadi Wak Sedona. Boleh. Untuk Instagram pribadi kalau kawan-kawan boleh lihat di Instagram itu Sini. namanya nih Ricoy_K3. Nih sini nih kalau nggak ada editor Oke. Itu lebih tepatnya lebih mengerjakan editor ya. Foto profilnya kok. Foto profilnya kok. Terus nanti postingannya kayak gini. Kok ada itu mah, ada hologram ya, tolong hologram terus kayak ada tombol sunscreen gitu. Tombol ikuti follow. Ya, follow. Kayak nanggung yang ke situ aja sekali kayak. Terus itu untuk Instagram pribadi. Kalau untuk Instagram project atau Instagram apa namanya? Instagram usaha lah. Ya, usaha. Juga ada. Iya. Ada juga. Apa namanya? Nih, Dacoy. Nih, nanti Editor tolong ya. Dacoy Project kayak mengkilat gitu. Nah, Dacoy Project. Kalau apa kan tinggal pencet follow nih. Tet ya. Nanti DM, Bang, awak follow Abang, awak taunya dari podcast Metamedia. Langsung awak follow back, Mas. Serius. Langsung. Kita kalau misalnya ada DM masuk tuh langsung kita balas. Ya sih lebih tepatnya. Betul. Apalagi ada DM, Bang. Booking untuk bulan depan bisa Bang Ais. Ya, itu lebih seru nggak sih? Lebih asik banget itu mah. Oke, mungkin ini podcast kita kali ini. Jadi kita juga ada snack coy untuk meminta tamu. Iya. Udah tuh snack ya. Nampak kan? Buset. Ya kan? LO. Enggak LO sih, kita LO nanti gitu. Oh, kita kan jadi gini makan snack biasa snack dulu. Kan kita juga hidangan pembuka gitu. Oke. Jadi untuk teman-teman tahu tuh kalau misalnya menang tamu di sini itu kayak kita dari tim podcast tuh nyediain snack untuk makan. Jadi teman-teman tidak kelaparan dan tidak kehausan. Ya, lebih apa ya? Lebih fokus. Contoh sekarang kayak nggak ada kan? Emang kosong di atas meja nih. Ya karena itu kita lebih mementingkan obrolan dulu ya daripada makan. Itu Mbak Alo cero ngecek sambil makan sopan kan? Iya nggak sopan. Betul sih. Itu lebih cara menghargai kita sendiri kan. Real cuy. Itu ya nanti juga ada LO. Oh ada LO kok? Lomba. Tapi kalau faktanya ya kalau misalnya ini LO nih. Nah kalau mati kamera tuh masih 10.000 mah.
Nasi sayur lebih tepatnya sih. LOKW. LOKW. Jadi nasi sayur aja. Yang kuah gulai. Gulai, Gulai lah doa lah tuh. Lah itu faktanya sih kalau mati kamera ya. Kalau hidup kamera mungkin LO kita Iya, lebih kayak menyanjung tinggi Boleh, hal boleh, itu. Oke. Sekian dari podcast kita kali ini. Apakah ada coy kesan dan pesannya atau gimana untuk menyampaikan kepada teman-teman semuanya? Follow Instagram udah. Yang lain ya coy. Boleh di reply Beko untuk kawan-kawan yang kan alah tadi itu mah. Reply salah. Reply saya deh. Iya. Pandai-pandai oh podcastnya. Iya. Cek cuma ya kan. Oke teman-teman, sekian podcast dari kita hari ini. Sekian dari saya sebagai host Sirian Kurniawan dan Saya Rico ketiga sebagai narasumber. Tamu. Iya, tamu. Tamu. Saya Rico ketiga sebagai tamu. Tamu pamit undur formal mana nggak sih? Nah, nah. Dah. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye. Dadah.